Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarram wal muhtaram, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita kembali berkumpul di masjid ini, yang mana alhamdulillah ini merupakan satu taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan qada dan iradah, yang mana alhamdulillah dalam kesempatan pada malam ini kita kembali dapat mendengarkan daripada kajian kitab Risalah Mu'awanah, yang mana mudah-mudahan dengan kita mendengarkan penjelasan daripada kitab Risalatul Mu'awanah ini, kita sangat-sangat berharap dan minta kepada Allah agar supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, agar supaya mendapatkan ilmu yang berkah, dan sangat-sangat mengharap juga kita kelak akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihwatul iman, alhamdulillah, mungkin hancaan seterusnya masih sedikit mengulang daripada pembahasan kemarin, yaitu memakmurkan masjid, yang mana terakhir Al-Imam Haddad mengatakan wa aksir minad du'a bainal adan wal iqamah, perbanyaklah daripada doa di antara adzan dan iqamah. Diperbanyak doa-doa di antara adzan dengan iqamah. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan dalam satu hadis, ad-du'a bainal adzanaini la yuradu. Doa di antara adzan dan iqamah itu la yuradu, tidak ditolak. Jadi sayang kalau kita kesempatan daripada kosong berdoa di antara adzan dan iqamah. Karena pastinya kita setiap doa ingin dikabul, setiap doa ingin diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kan tadi Rasulullah mengatakan bahwa doa di antara adzan dan iqamah ini tidak ada yang ditolak. Dan juga wa minad du'ail waridi fi hadal waqti, doa di antara yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar mana banyak doa di antara dan iqamah ini, yaitu membaca Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Itu diharuskan, atau kalau bisa hafal, Pak. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan, keafiatan di dunia, begitu juga di akhirat. Jadi ini doa merupakan yang langsung datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah waqad waradal hasu bi sunati al hadad doa. Malah juga teman telah datang daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada doa ini. Fi gori hadal waqti fa alaika bihi fa innahu min azmil udhiyati wa afdaliha. Karena doa ini merupakan kumpulan daripada doa-doa yang lain. Jadi insyaallah hafal ya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunya wal akhirah, atau langsung fid dunya wal akhirah. Jadi kita minta sehat, afiat daripada dunia dan akhirat.
Sampai dikatakan oleh seorang ulama, barang siapa berdoa dengan doa ini seolah-olah cukup doanya. Karena kita minta keapiatan, kelancaran ataupun kewarasan daripada urusan-urusan dunia kita dan urusan-urusan akhirat. Ini sangat-sangat penting. Insyaallah hafal semuanya. Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Dan juga seterusnya wa alaika bil muhafadah ala sunnani ratibah allati arsadaka syar'u ila fa'liha qabla al maktubat wa ba'daha. Dan juga mesti kepada engkau hai saudara bil muhafadah, yaitu dengan menjaga ala sunani ratibah, menjaga memperhatikan daripada sunnah-sunnah rawatib. Ya, perhatikan, karena sunnah-sunnah rawatib ini sangat-sangat perlu sekali. Allati arsadaka, yang mana telah menunjukkan kepadamu yang namanya agama ila fa'liha, untuk mengerjakan daripada sholat-sholat sunat rawatibah atau sunat rawatib qoblal maktubah wa badaha, baik itu sebelum sholat-sholat fardu ataupun setelah sholat-sholat fardu. Ya, itu perhatikan. Terutama ada sholat-sholat sunnah yang dikatakan sunat muakkad, itu sangat-sangat perhatikan, sangat muakkad. Malah wahdar an tatasahala bi tarki shay'in minha wa ma fataka minha bi udrin fabadir bi qada'ihi. Dan takutlah apabila engkau seolah menjadikan seorang ahli meninggalkan sesuatu daripada sunat-sunat rawatibah. Jangan sampai kita terpanggil ahlinya meninggalkan, bukan ahli mengerjakan. Ini naudzubillah summa naudzubillah. Ya. Karena dikatakan oleh seorang ulama, apabila seseorang seolah-olah meringan-ringan daripada sholat sunat rawatibah atau rawatib, itu besar kemungkinan nantinya sholat wajib juga bisa diringan-ringan. Ya. Tapi insya Allah apabila seseorang memperhatikan sholat-sholat sunat rawatibnya, itu pasti sholat wajibnya sangat diperhatikan. Ya. Nah ini masya Allah sangat-sangat penting sekali. Sampai-sampai seorang ulama atau banyak ulama, apabila ada sholat-sholat sunat rawatib yang tertinggal atau ketinggal, ya. Contoh nih, maaf Pak, kadang-kadang kita mungkin tahunya setelah sholat subuh ini tidak ada sholat sunat, ya, ataupun setelah sholat asar tidak ada sholat sunat. Terus bagaimana kalau kita misalkan sudah biasa, ya, sholat sunat fajar, sholat sunat subuh ataupun sholat sunat sebelum asar. Ketika kita datang ke masjid, imam telah berdiri. Mau tidak mau kita harus ngikutin imam dulu. Ya. Sholat wajib ikut berjamaah. Terus sholat sunat yang kita biasa kerjakan, taruhlah qoblal asri ataupun qoblal subhi, terus ditinggal begitu saja. Tidak, Pak, hati-hati. Jadi yang namanya tidak boleh dikatakan haram sholat sunat setelah subuh atau setelah sholat asar itu apabila disengaja kita mengerjakan sholat sunnah setelah subuh. Tapi kalau kita untuk menjaga kebiasaan keistiqomahan, contoh kita sebelum sholat sunat subuh, ini sangat-sangat perlu sekali yang namanya sholat subuh atau sholat sunat fajar. Kata Nabi, sholat fajar khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat fajar, sholat sunat subuh ini lebih utama daripada dunia dan isinya. Ketika kita datang ke masjid, belum sholat sunat fajar di rumah, datang ke masjid, imam telah berdiri. Nah ini bisa setelah sholat wajib dikerjakan sholat sunat yang tadi, ataupun sholat sunat asar. Ya. Kita datang ke masjid, yang biasa suka sholat sunat asar dulu, tapi ketika itu imam sudah berdiri atau berjamaah sudah berlangsung, kita pasti ngikutin langsung berjamaah. Terus bagaimana sholat sunat yang biasa kita
kerjakan itu bisa dikerjakan setelah asar. Makanya sedikit kaul ulama apabila kita ada niat, pakai niat itu jangan usolli sunatan qoblal asri, jangan begitu. Kalau pakai niat usolli sunatan asri aja begitu, karena kalau ada qobla harus ada ba'da. Kalau ada qobliyah itu pasti lalawannya ada ba'diyah. Begitu juga kita sholat sunat subuh, jangan usolli sunatan qobla subhi, jangan usolli sunatan subhi aja ya. Atau usolli sunatan fajri, usolli sunatan fajri. Jadi ketika kita tertinggal sholat sunat subuhnya atau sholat sunat asarnya, itu bisa dikerjakan setelahnya, tapi bukan niat untuk menyalahi sunnahnya Rasulullah SAW, bukan ya. Karena ini untuk membelajarkan kita bisa istiqomah. Di sini dikatakan wa ma fataka min habi udrin fabadir bi qodaihi, seolah-olah kodok. Karena kita tidak sholat sunat subuh nih, itu kita biasa sholat sunat subuh, karena datang ke masjid sudah sholat berjamaah. Akhirnya sangat disayangkan kalau ini sholat sunat subuh ditinggalkan. Kerjakan setelah ba'da subuh itu bisa. Nah ini untuk agar supaya kita terjaga daripada istiqomah ya. Jadi sangat sayang kalau ditinggalkan ya. Dan juga diantaranya untuk memakmurkan masjid ini bukan saja dengan sholat-sholat sunnah, ada doa-doa yang terkhususkan datang daripada baginda agung Nabi besar Muhammad SAW, seperti adanya doa fajar. Ini maaf, di sini suka dibaca enggak nih? Ini doa fajar langsung datang dari baginda Rasulullah SAW. Malah dikumpulkan oleh ulama-ulama Allah, dikumpulkan oleh wali-walinya Allah, itu sangat-sangat perlu. Malah keberkahannya itu, oh ya Allah ya Karim. Kalau kita tahu berkah daripada doa fajar, atau maaf juga kalau kita tahu berkah daripada doa-doa setelah sholat subuh sampai datangnya waktu isyraq ataupun sampai datangnya waktu duha. Ini kata Nabi Rasulullah SAW, Nabi mengatakan innalladzi, sesungguhnya orang yang mana duduk fi musallahu, duduk di tempat sholatnya, terus yadkurullah ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ba'da sholatil subhi, setelah sholat subuh. Ini kata Nabi Rasulullah SAW, itu asra, lebih cepat pitahsil rizki minal ladina yadribu fil afaq. Lebih cepat untuk mendatangkan rizki daripada orang yang berjalan atau berputar-putar di bumi ini. Lebih cepat kita mencari rezeki daripada jalan-jalan keluar berputar-putar di penjuru-penjuru bumi. Itu lebih cepat datangnya rezeki apabila kita menghidupkan daripada dikir-dikir setelah sholat subuh. Ini Masya Allah, kalau kita tahu atau pingin benar-benar mengisi daripada waktu-waktu yang sangat bermanfaat, waktu-waktu yang sangat berguna. Malah kata Al-Imam Haddad di sini dikatakan ada dua waktu yang disebutnya sarifani, yaitu mulia dua-duanya. Mana waktu ini? Ba'da subhi dan ba'da asri. Ba'da subhi sampai isyraq, ba'da subuh sampai isyraq atau sampai duha. Begitu juga ba'da asar sampai ghurub, sampai surup matahari, atau sampai datang waktu maghrib. Itu kalau kita bisa memperhatikan dua waktu itu kata Nabi Rasulullah SAW bahwa apabila kita memakmurkan waktu setelah subuh sampai waktu isyraq atau sampai waktu subuh, itu akan cepat mendatangkan rezeki yang dikatakan rezeki jismaniyah. Ya. Hanya orang-orang yang selalu berzikir pagi itu badannya selalu sehat. Rezeki-rezeki jismaniyah ini bukan badan sehat saja, pikiran juga cemerlang, begitu juga urusan-urusan dunianya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebaliknya kalau kita menghidupkan daripada pada asar, itu Allah akan menghidupkan dengan rezeki-rezeki qalbiyah. Ini juga sangat-sangat perlu. Kita menginginkan mempunyai hati yang sangat ikhlas, mempunyai hati yang sangat tawakal, mempunyai hati yang qanaah. Nah, ini cara menghidupkannya untuk mengisi daripada keinginan-keinginan rezeki-rezeki yang namanya qalbiyah, itu hidupkan setelah asar sampai maghrib. Tak apa doa-doanya, diantaranya dikir-dikirnya, wirid-wiridnya para ulama. Mungkin ini juga dulu pernah dibahas, mungkin berapa minggu ke belakang. Para ulama membuat satu buku, mengumpulkan satu aurat namanya Wirdul Latif. Ini sangat-sangat perlu. Kalau misalkan di sini dihidupkan ini, masya Allah, ini akan tambah berkah, baik berkah yang membacanya, berkah masjidnya, juga berkah untuk kampung ini. Ya, itu semuanya doa-doanya itu datang dari Rasulullah SAW. Ya, mungkin ini juga apabila tidak berbarengan dengan urusan dunia, kan kadang-kadang ada ya urusan dunia perginya subuh-subuh kan. Kalau misalkan kita ada di rumah, hidupkan. Pertama yang namanya doa fajar, yang kedua Wirdul Latif, yang ketiga malah kalau malam kita di pesantren-pesantren seperti begini, ini setelah Isya ini suka membaca rotib. Ini sangat-sangat penting, terutama akhir-akhir zaman. Terutama akhir-akhir zaman seperti ini, Pak. Kita banyak balahi, kita banyak ya naudzubillah summa naudzubillah. Ini sangat penting-penting sekali kita mempunyai satu hisnun qawin, satu benteng yang sangat kuat. Nah, di antaranya insya Allah apabila kita membaca rotib, begitu juga itu kumpulan daripada doa-doa Rasulullah SAW. Mungkin Bapak insya Allah hadirin semuanya apabila ingin tahu, ingin melihat atau ingin punya wirid-wirid itu, insya Allah nanti satu waktu saya bawa. Ya. Saya bawa insya Allah baik daripada doa fajarnya, begitu juga Wirdul Latifnya, begitu juga rotib. Apa mau rotib al-hadad, apa mau rotib al-idrus, ataupun juga rotib al-ados. Ini sangat-sangat perlu, Pak. Sangat-sangat perlu, terutama akhir-akhir zaman seperti sekarang ini. Ya. Untuk membenteng daripada keluarga kita, untuk membenteng daripada terutama akidah, kekuatan iman kita. Karena rongrongan daripada rongrongan akhir zaman ini yang namanya setan, iblis, yang namanya Yahudi, yang namanya untuk terus-terusan merongrong daripada akidah agama kita itu sangat-sangat terus dan terus. Itu insya Allah dengan kita banyak berzikir, terkhususkan doa-doa yang memang telah dikumpulkan oleh para wali-wali Allah, doa-doa yang telah dikumpulkan oleh ulama-ulama, itu semuanya kata tadi doa-doa daripada Rasulullah SAW. Itu insya Allah akan terjaga, Pak. Malah kalau saya silaturahmi daripada para habaib-habaib ataupun pesan-pesantren yang bertakluk kepada duriyah-duriyah Rasulullah, itu semua dibaca, Pak. Semua dibaca, baik yang namanya doa fajar, begitu juga Wirdul Latifnya, begitu juga yang namanya rotib. Malah mungkin masih kurang, suka dibaca juga yang namanya hijib itu sudah dibaca, hijib Nasri, hijib Nawawi, hijib. Itu doa banyak sekali. Apabila kita menginginkan lebih berkah di dalam menghadapi kehidupan ini, itu akan terasa nikmat. Ya, terutama sekali setelah bada sholat. Ya, setelah bada sholat. Nah, jadi kata Imam Haddad di sini, wa alika bil muhafadah ala sunanir ratibah allati arsadaka syar'u ila fa'liha. Mesti kepada Anda, hai saudaraku, menjaga, memperhatikan daripada sunnah-sunnah ratibah, sunnah-sunnah rawatib, yang mana allati arsadaka syar'u ila fa'liha qoblal maktubah wa badaha. Sangat-sangat perlu diperhatikan. Yang namanya sekali lagi sholat-sholat sunat rawatib. Begitu juga doa-doanya, Pak. Karena ada satu kaul daripada ulama-ulamanya Allah, ad-du'a ba'dal ibadah aqrab min ijabah. Jadi doa setelah ibadah
Ya, doa-doa setelah ibadah, setelah sholat, terus kita maddah, muji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya innallaha yuhibbul hamda. Allah ini senang dipuji, Allah ini paling senang dipuji. Ya. Jadi Allah ini paling senang dipuji. Apabila kita mau minta kepada Allah, puji dulu terus-terusan. Ya, puji dulu dengan dzikir, puji dengan pujian-pujian. Itu insya Allah yakin. Sampai-sampai setelah kita muji kepada Allah, terus mengangkat dua tangan kita, minta dan minta kepada Allah, Allah malu apabila doa kita tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sampai malu sebelum doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mudah-mudahan berkah buat kita. Jadi biasakan, jangan sampai kosong daripada doa-doa, terutama setelah sholat. Ya, apalagi kalau sekali lagi kita memperhatikan daripada tambahan-tambahan doa kita tadi. Jadi pada subuh, kalau misalkan ini masjid dibacakan namanya doa fajar ataupun wirdul latif, ini sangat-sangat akan lebih makmur. Itu akan terasa dalam hati, akan terasa berkah untuk keluarga. Malah insya Allah kita berharap, berkeinginan misalkan ini masjid lebih makmur, kampung di sini lebih makmur, terjaga daripada segala malabahaya, itu insya Allah akan terjadi apabila kita memperhatikan daripada doa-doa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seterusnya, wa alaika bil khusu fi sholatika, dan mesti kepada engkau hai saudara bil khusu, dengan khusu fi sholatika, di dalam sholat anda. Ya. Bagaimana yang dikatakan sholat di dalam khusu di dalam sholat? Ini penting-penting tahu nih. Kalau orang-orang ulama ataupun yang namanya wali-wali Allah itu yakin dari awal takbiratul ihram itu sampai mengucapkan salam itu tidak ingat apa-apa kecuali mengingatnya berzikir kepada Allah, mengingatnya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sholat kita kan ya, baru juga kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, pikiran kita sudah kemana-mana. Pikiran kita kemana. Ada sedikit kaul daripada ulama, ini dikatakan khusyuk insya Allah apabila kita memperhatikan 4 di dalam sholat. Jadi di dalam sholat perhatikan, yang paling harus diperhatikan ada 4 perkara nih di dalam sholat. Pertama, dari awal takbiratul ihram itu. Ya, dari awal takbiratul ihram, mungkin kita sedikit tahu juga di dalam fikihnya, maaf. Kita takbiratul ihram ini disunatkan mengangkat 2 tangan kan? Mengangkat 2 tangan. Ini yang sebut mengangkat 2 tangan ini agar tambah pahalanya. Ini mengangkat 2 tangan, ininya dibuka sedikit. Ini beda antara begini dengan begini. Ini kalau begini pahalanya 1 nih. Tapi kalau begini pahalanya 5. Dibuka. Tapi jangan terlalu begitu. Ini dibuka. Ya. Terus yang dikatakan takbir, kata orang Sunda mah luhureun tak-tak, luhureun tak-tak handapun jejebir, takbir deh. Maksudnya di mana aturannya, di sini atau di sini atau di mana, bukan? Ada aturannya. Ya, ada aturannya. Ini dibuka ketika Allahu Akbar, ini dibuka. Nah, ini maaf, yang ujung ini ke telinga nih. Ya. Atau ada sebagian makanya di sini. Nah, ini. Ya. Jadi ini yang apa? Ibham ini di bawah telinga nih. Ya. Bawah telinga. Allahu Akbar. Jadi ada aturannya nih. Enggak ke sini, enggak ada aturannya. Ini kalau kita betul-betul menginginkan sholat kita berbobot, mendapatkan banyak pahala. Ya. Di dalam takbirnya perhatikan itu. Jadi Allahu Akbar. Ini dibuka Pak. Ini 5, ini 10 berarti. Pahalanya 10 ngangkat ini. Ya. Karena hikmahnya ngangkat pandangan ini, mengangkat pandangan. Hikmahnya mengangkat tangan ini hormat kepada Allah. Seperti kalau kita lihat tentara-tentara hormat dengan atasannya kan mengangkat tangan, cuman tangannya 1 ya. Tapi hormat kepada Allah ini hikmahnya itu tangannya 2. Ya. Ini sunnah. Ya. Yang wajibnya mengatakan Allahu Akbarnya. Cuman tetap ini sunnah juga, karena kalau kita buka yang namanya sunnah dalam sholat itu paling banyak. Ya. Jadi angkat Allahu Akbar. Terus maaf sedikit, karena kita tahu bahwa yang namanya niat itu wajib. Kata Nabi, innamal amalu
niat. Pastinya amal ini tergantung dengan niat. Walaupun kita maaf tidak mengatakan usolli fardhu maghribi misalkan, tapi ketika mengangkat tangan ini kita wajib dalam hati. Wajibnya 3, Pak. Pertama mengatakan usolli, keduanya mengatakan fardu, ketiganya menentukan sholat apa ini. Contoh misalkan usolli fardhu maghrib. Nah ini yang wajibnya usolli fardhu maghrib, itu udah cukup. Kita berjamaah ya dikatakan imaman lillahi ta'ala. Ini harus setiap sholat itu ada bahasa itu. Usolli itu kita seolah-olah bermaksud untuk sholat. Yang keduanya fardiyah, fardu. Yang ketiganya kata tadi menentukan sholat apa ini ya. Jadi ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar sampai Allah, dalam hati usolli fardhu maghrib, usolli fardhu duhri ya. Atau usolli fardhu isya, atau usolli fardhu subhi. Terus Allah dalam hati kata tadi usolli fardhu duhri, menentukan mengatakan kata tadi fardiyah dan juga usolli ini ya. Setelah selesai wa akbar. Itu pertama perhatikan, ini dalam ilmu fikih disebutnya muqaronah ya, disebutnya muqaronah. Jangan sampai kita kosong. Allahu Akbar. Ini pertama akan dilihat kehusuan seseorang, pertama dilihat dalam niatnya. Karena innamal amalu binniat. Pastinya amal ini tergantung dengan niat. Binniat, kata santri mah baknya itu ba'al isti'anah. Jadi bisa tertolong sahnya satu amal itu dikarenakan ada niat ya. Ini sangat-sangat perlu ya. Jadi kita mengatakan Allahu Akbar, tapi Allah dan Akbar ini jangan putus. Hati-hati dalam fikih. Jangan sekali-kali misalkan kita Allah putus antara Allah dan Akbarnya. Itu harus nyambung, harus ittisal Allahu Akbarnya. Jadi Allah sambil niat di dalam hati usolli fardhu maghrib ya, imaman lillahi ta'ala, atau usolli fardhu maghribi salah rakaati mustaqbilal kiblati Ka'bah adaan imaman lillahi ta'ala. Itu mungkin kalau terlalu panjang takut keburu pegat antara Allah dan Akbarnya ya. Tapi cukup dengan Allah sambil kita turun hati ini niat usolli fardhu maghrib imaman lillahi ta'ala. Yang paling wajibnya 3, usolli, fardunya, dan menentukan sholat apa itu. Apa usolli fardhu isya, apa usolli fardhu maghrib ya. Ini menurut ilmu fikih apabila kita menginginkan kehusuan dalam sholat. Pertama yang harus diperhatikan yaitu di dalam niat. Yang kedua di dalam doa iftitah ya. Apabila kita memakai doa iftitah, ada juga doa selain doa iftitah, ada juga yang memakainya. Allahumma baini, ada juga ya yang mengatakan itu. Kita semua pakai iftitah atau Allahumma baini? Iftitah. Nah, kalau kita membaca iftitah itu perhatikan di dalam pembacaan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Di situ kita bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Kita bersumpah di situ ya. Tentukan itu betul-betul diperhatikan, inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Itu benar-benar seolah-olah dipasrahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita memang tidak ada apa-apanya. Kita semuanya juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam itu. Atau dalam satu riwayat kata ulama, perhatikan dalam membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya aku menghadapkan, inni wajjahtu wajhiya lilladzina fataras samawati. Sesungguhnya aku semua ini menghadapkan kepada zat Allah gitu, yang menciptakan langit dan bumi. Tentukan di situ. Jadi jangan sampai kita membacanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, jangan. Ya. Jadi betul-betul di situ.
Ada sumpah kita. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku. Ya. Dan aku hadapkan semua wajahku, semua keinginanku, semua yang namanya lilladzi fataras samawati wal ard, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, perhatikan dalam surat Al-Fatihah, apabila kita tidak hafal daripada artinya surat Al-Fatihah semuanya, jangan sampai tidak betul-betul terpikirkan daripada artinya surat Al-Fatihah ini, daripada maknanya surat Al-Fatihah ini. Kalau sampai kita tidak semuanya daripada alhamdulillah, dari bismillah alhamdulillah sampai waladhdallin kita tidak tahu artinya, itu jaga perhatikan daripada pembacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiganya, iyyaka, kepadamu ya Allah na'budu, aku beribadah, wa iyyaka, dan kepadamu ya Allah nasta'in, aku minta pertolongan. Dari situ aja. Ini mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hati kita juga ngomong, ya Allah kepadamu aku menyembah, kepadamu aku beribadah, dan kepadamu aku minta pertolongan. Di balik kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus kata ulama, itu disebut khusyuk juga. Perhatikan yang keempatnya, tatkala kita membacakan tasyahud ataupun at-tahiyat. Dari mana? Yaitu dari pembacaan assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Jadi bacaan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Jadi betul-betul kita salam. Kepada siapa kita mengatakan assalamu alayka? Di situ kan jawaban Allah. Assalamu alayka ini kepada Rasulullah. Ya. Jadi pembacaan at-tahiyat ini, pertama, kalau kita sedikit riwayatnya tahu bahwa setelah Rasulullah SAW nyampe ke satu tempat yang namanya Mustawa Maqam Qaba Qausain, ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, beliau seolah-olah bertemu dengan Allah. Terus beliau Rasulullah SAW memuji Allah dengan bacaan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Di situ Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitu juga Nabi menjawab lagi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Dan setelah itu dijawab oleh malaikat yang berada di bawah. Jadi cerita di situ malaikat tidak bisa naik ke makom di situ, karena bukan tempat malaikat. Tempat malaikat itu di Sidratul Muntaha. Tidak bisa naik yang namanya ke makom Qaba Qausain atau yang namanya Mustawa, tidak. Karena kalau malaikat Jibril, malaikat Mika, atau siapapun malaikat yang naik ke situ pasti hancur. Tapi terdengar oleh malaikat. Ketika setelah Nabi memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, terus Allah mengatakan salam kepada Rasulullah dan juga menjawab Rasulullah assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, serempak semua malaikat yang di bawah membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Dibarengin kalau kita sholat sunat ini mengangkat asyhadu alla ilaha illallah, diangkat. Ini kalau kita mendengar kalimat Allah atau la ilaha illallah, bukan saja dalam sholat, sebenarnya sunat itu di luar sholat juga. Kita kalau mau dikir asyhadu alla atau la ilaha illallah, itu sunnah. Ini jadi bertauhid, benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan wajib di dalam sholat, tapi ini sunnah. Wajibnya itu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullahnya. Ya. Tapi kalau ininya sunnah. Ini. Jadi sedikit cerita bagaimana agar supaya sholat kita khusyuk. Kita yakin pasti sekelas kita mah tidak akan mampu dari awal sholat sampai akhir tidak ingat apa-apa kecuali di hadapan Allah. Pasti sekelas kita mah ada yang datang. Ada yang datang pikiran-pikiran pasti sekelas kita. Seperti dulu bagaimana khusyuknya seperti para sahabat-sahabat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat lah, imannya akabir, wah sudah ya. Sayyidina Ali pernah kan diriwayatkan beliau terpanah ketika di luar sholat, dicabut tidak bisa karena sakit. Datang waktu sholat, beliau setelah dicuci sholat. Ketika waktu sholat beliau dicabut panah sama sebagian sahabatnya, itu sama sekali tidak terasa. Itu bagaimana khusyuknya? Sampai rasa sakit panahnya tidak terasa. Ketika setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, beliau melihat panahnya mana, nggak ada. Kok kemana? Padahal waktu sholat dicabut oleh sebagian sahabat. Sampai rasa sakitnya itu tidak. Itu hebatnya para sahabat, khusyuk di dalam sholat. Ya, ini masya Allah, jauhlah. Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq dulu pernah diceritakan, kata Rasulullah SAW, imannya Sayyid Abu Bakar Siddiq apabila ditimbang dengan iman seluruh dunia, orang-orang sedunia, itu pasti akan lebih unggul, lebih berat daripada iman Sayyid Abu Bakar Siddiq, kata Rasulullah SAW. Lawujina imanu Abi Bakrin bi imani al-ardi la roja'a alaih. Apabila ditimbang iman Sayyid Abu Bakar Siddiq, ditimbang imannya dengan manusia seluruh dunia, itu pasti iman Sayyid Abu Bakar Siddiq lebih berat. Nabi yang mengatakan bagaimana hebatnya para sahabat-sahabatnya Allah. Ya, kita ya Allah ya Karim, tidak ada apa-apanya dibanding dengan sahabat, tidak ada apa-apanya dibanding dengan ulama-ulama, tidak ada apa-apanya. Ya. Nah ini masya Allah. Kembali kepada tadi, bahwa ini sangat-sangat penting. Kita berharap ada sedikit daripada sholat kita mendapatkan kehusuan. Nah sekali lagi, apabila kita menginginkan betul-betul di dalam sholat ini khusyuk, perhatikan 4. Pertama di dalam niat, kedua di dalam ibtidah, dalam bacaan inni wajjahtu wajhiya lilladzi, atau dalam bacaan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang ketiga, perhatikan di dalam pembacaan surat Al-Fatihah di dalam apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan yang terakhir di dalam at-tahiyat ataupun tasyahud, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Insyaallah ini masih banyak yang akan saya sampaikan. Mungkin setelah pada Isya ya, masih ditambah lagi setengah jam insyaallah lah. Mudah-mudahan ini sedikit yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan tambah ilmu ya, tambah ilmu, dan juga akan bertambah daripada kehusuan, kesempurnaan ibadah kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini udah waktu Isya belum? Udah. Mungkin untuk sementara cukup sekian, insyaallah nanti pada Isya dilanjut kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.